Mari kita saksikan YouTube Ceone Cewan di masa perjalanannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Nah netizen, hari ini, Cek Wan kemana? Mungkin netizen sudah tahu nih karakter dari di samping Cek Wan ini siapa ya. Jadi pagi ini sengaja Cek Wan langsung meluncur di rumah, yaitu pencipta lagu, musisi Ando Galo. Ini uangnya multi talent. Siapa kegerangan? Kita kenali dulu, dan mungkin banyak yang kenal ya. Yang jelas tidak ada yang tidak kenal ya. Di Palembang apalagi, kalau di Palembang tidak kenal lah kelewatan ya. Ini banyak yang kenal, Cek Wan yakin. Nah, kita temui dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cek. Waalaikumsalam, Cek Wan. Kenal juga kali ini hari. Udah baca beliau nih super sibuk. Jadi kalau tidak di ini cepet tidak ketemu terus ya Cek Wan. Nah, selamat pagi Cek Wan. Nah, ini netizen kita nih Cek kan banyak yang sudah tahu nih Cek. Iya. Nah, untuk biar lebih jelas lagi, biar tahu, nama Cek, tidak tahu lagi gitu Cek. Sebelumnya minta maaf nih, tidak bisa ngasih hidangan apa-apa. Tunggu azan maghrib, mestinya abis buku tadi baru bisa. Nah, kalau sudah makan lain lagi Cek Wan nih, dah ajak ngomong nih ya. Sekarang beradu hawa be gitu. Nah, untuk supaya ngomong biar lebih jelas, buka dikit Cek. Nah, biar lemah ngomong. Wah kan gitu lah ganteng ya, musisi, pencipta lagu Yola Galo. Siapakah gerangan? Nah, silakan Cek. Halo, assalamualaikum penonton channelnya Cek Wan, salam kenal. Nama aku Andi Liso, aku juara 3 ajang pencarian bakat Spotlight Malaysia 2019 dan pencipta lagu-lagu Palembang juga. Wah. Sejauh ini dalam 3 tahun ini sudah merilis 9 single. Wow, mantap. 2 di antaranya bahasa Palembang, sisanya bahasa Indonesia, dan belum ada bahasa India, belum ada tuh. Jangan lupa di channel YouTube-nya cari Andi Liso. Kalau lagu terbaru judulnya Lelaki Cemburu. Kalau lagu Palembang itu ada judulnya Budak Lorong. Oh, yang baru ini ya, Cek. Iya. Nah, kan baru sebentar itu ngomong, belum banyak itu. Masih banyak kita korek ya. Sampai itu ada. Dikorek. Udah baca Cek, channel Cek Wan ini kan kemana-mana. Iya. Gado-gado Cek. Nah, jadi ya siapa yang bisa Cek Wan temui, Cek Wan rasa pingin tahunya banyak. Yes, yes. Nah, untuk yang tadi Cek Wan dengar Budak Lorong Cek. Betul, Cek. Budak Lorong itu nyipta ke lagu Budak Lorong tuh berapa lama Cek? Cek persiap itu. Cara kita tinggal di lorong ya. Budak Lorong jadi. Itu ya, jadi tinggal Budak Lorong berapa lama buatnya spontan ya mungkin ya. Kalau proses kreatif bikin lagu itu iya. Proses kreatifnya kalau bikin lagunya sih sebentar, produksinya yang lama. Kalau bikin lagunya sih nggak nyampe 1 jam lah kemarin bikinnya, tapi kan proses produksinya rekamannya yang lama kan. Kemarin itu karena banyak terhambat sekitar 2 bulanan sih baru selesai lagunya. Tapi Cek Wan lihat di situ mantep loh ya, karakter pemainnya. Oh iya. Kawan-kawan mesti nonton lah. Jadi gitu. Budak Lorong. Oh iya Mia, budak lorong aku, tidak pantas bersanding dengan kau. Kayaknya nggak kanti deh lagu Palembang Cek itu. Iya, udah ganti. Serius, jujur. Kayak nggak ada. Suasana itu kayak di daerah negara luar. Suasananya tuh negara luar sana. Kalau Cek Wan Itu lagu dangdut aku pertama Cek. Oh, pertama. Sebenarnya sama kayak Cek Wan tadi kan channelnya gado-gado ya. Kalau aku berkarya juga gado-gado, mana aku moodnya baik. Moodnya lagu apa jadi Cek? Iya, macam-macam. Memang basicnya pop.
itu lagu Budak Lorong itu bukan dangdut pop tapi pop dut. Oh, pop dut ya? Pop dut. Oh, pop ke dangdut ya? Oh, bukan dangdut ke pop. Oh. Basicnya tetap pop dia. Pop. Basicnya tetap pop. Di situ ada macam-macam lah. Kata Yai Bek kemarin pas dia denger ada rocknya, ada popnya, ada dutnya. Betul. Nah, kalau karya-karya Cek ini ada berapa? Kalau digabungin kalau Cek? Kalau yang dibuat sih ada sekitar 50-an lah baru. Wow, 50-an ya? Dikit Cek, Wah. dikit itu. Ay, Dikit. kalau Cek Wan sih kok beneran doi. Dia mulut tidak gampang ya. Yang rilis baru 9 yang rilis, tapi bentuknya single galau, belum ada album sih. Iya, Nah, iya. bulan depan habis puasa, habis lebaran. Habis lebaran ngerilis sih kok lagi lagu Palembang judulnya Cuma Pempek Yang Ngerti Perasaanku. Wow, cuma pempek yang ngerti perasaan. Wih, mantap ya. Jadi pempek tuh mana ya? Membuat kita tuh senang jadi berarti. jadi sana kalau kita di Palembang ini tidak makan nasi tidak apa-apa. Yang penting pempek duluan. Pempek duluan. Benar itu, Cak. Iya, Coba emang. ngalami itu. Iya. Tidak makan sehari be makan pempek. Rasanya cak mana, Cek? Dari sagunya be jadi lah. Iya, pempek tos aja jadilah enak. Tidak tahu yang ngomong Jakarta tahu apa tidak masuk kita nih. Untuk Bang Helmi juga mungkin ngerti Bang Helmi nih. Iya. Gara-gara nonton Bang Helmi nih. Nah, Cek, selain ini mungkin ada apa ya? Gebrakan-gebrakan lagi apa cak mana, Cek? Ada apa ya? Maksud Cek Wan tuh ada ciptaan baru lagi, apa mungkin ada karya baru lagi yang bakal show apa gimana, ada nggak dalam masa COVID ini? Kalau karya baru sih sebenarnya belum sebulan baru ngeluarin lagu juga kemarin. Tapi lagunya lagu yang bahasa Indonesia. Judulnya Lelaki Cemburu. Tuhan tolonglah aku untuk bisa menerima. Oh, Jadi, Lelaki Cemburu. 2021 ini agenda aku tuh ngeluarin single sebulan sih kok. Oh, harus itu? Iya. Harus ya? Tapi berhubung bulan puasa ini akhirnya kosong sebulan, habis Kosong. lebaran bulan Mei baru ngeluarin lagi. Tadi cuma pempek tadi. Oh, wah. Rekamannya sudah selesai, sekarang posisinya lagi mixing mastering, bikin video klipnya Cak Mano, setelah itu rilis. Nah, lumayan video klip pasti makan pempek. Pasti makan pempek itu. Hai, kacau. Lah terbayang jangan pasti yang jadi video klip pasti kenyang makan pempek. Di mana be di empat pempek. Kayaknya yang menarik itu ini Cak, aku tuh masuk ke wilayah yang musisi Palembang belum main. Popdut itu musisi Palembang, popdut berbahasa Palembang. Itu kayaknya, koreksi ya kalau salah, tapi kayaknya baru aku dewek deh kayaknya. Iya sih, benar. Popdut. Popdut. Tapi kalau dangdut berbahasa Palembang ada, kerasa sudah ada sih. Tapi kalau popdut berbahasa Palembang Iya, pada aku iya. dewek, dan itu yang kemasannya modern. Iya, iya. Mungkin iya. kalau teman-teman tahu Denny Caknan, Darboy Gang itu kiblatnya ke sana itu. Oh, iya iya. Denny Caknan yang apa banyak lah lagu yang terkenal kan. Jadi kiblatnya ke sana. Oh, situ ya. Nah, Cek, Cek ini mulai berkarya ini tahun berapa? Kira-kira. Berkarya ya. Nah, berkarya ini mulai tahun berapa nih? Nah, apa dari bujang? Apa sudah dari SD sudah nyipta ke? Aku inget belajar main lagu dewek itu kelas 3 SMA. 3 SMA? Iya, lagi SMA kita. mana dulu? BW. Oh, nah, Bang Bebe. Halo, BW 1. Boleh sekolah di BW tuh, Cak. Oh, BW ya. Oh, jadi kelas 3 SMA BW waktu itu sudah nyipta. Nah, lagu apa pertama kali itu? Lagu barat, tapi aku lupa judulnya apa. No, mungkin judulnya lupa juga, Mel. Lupa aku. Pokoknya lagunya tuh lucu, lagu pas latihan di studio sama kawan-kawan kan lagu kau Cak, lagu senam gitu udah. Oh, Cek itu ya. Ya, namanya juga belajar kan, Iya, iya, belajar iya, baru iya. pertama kali. Memang waktu dari pertama bermusik itu sempat melok festival kompetisi. Melo beberapa kali menang The Best Gitar pernah, juara 1 sama band yang pernah. Wow. Tapi aku pikir iya festival bakal cek itu baik. Iya benar. Tidak bakal kemana-mana. Dan aku lebih tertarik
buat karya. Iya benar-benar. Karena sudah nyicip jadi the best gitar sudah pernah. Udah. Waktu itu masih main gitar, Cek. Oh, Belum nyanyi. Cek itu Terus juara 1 ngeband dan lain-lain sudah galau. Jadi udahlah cukup lah, aku pengen berkarya gitu. Yang tadi Malaysia tadi ya. Baru itu Baru, 2019 ini. Wow. Baru 2 tahun yang lalu sih. Nah, beliau ini juga di Dewan Kesenian Palembang juga. Kalau sudah nyanyi ya Cek Wan pacak ngileng-ngileng. Soalnya Cek Wan tuh nak nyanyi pasti banyak palesnya. Nah, jadi justru itu nyingok Cek Andi Leso nih, ya nyanyi, wah, apalagi nih di belakang nih alat beliau banyak ya, alat editing segala macam ya. Nah banyak, jadi jangan cemburu ya. yang belum konten nomor Cek Wan ya. Nah ini spesial ya. Ini home studio, Cek. Home studio. Home studio. Jadi teman-teman kalau jenguk di YouTube karya-karya aku yang sudah rilis bikinnya di sini. Home studio. Terima juga sih kadang-kadang ada teman-teman yang pengen minta bantu recording. Intinya aku komersil juga sih, aku terima sih kawan-kawan nak bikin lagu, nak rekaman ya aku. Silakanlah datanglah ke sini. Mana tahu kita bisa berkarya bareng kan. Nah, ini ada kawan kita juga kemarin, Cek. Namanya Aldino. Oh iya, kawan aku juga. Nah, Kawan aku juga. dia tuh jago, bisa nggak buatin itu lagu Cek Wan? Dino sibuk main saham dia. Oh, sama. Saham. Broker Nah, deh. oke. Oh, gampang Cek Wan, kayak kuati katanya. Nah, cuman tempat rekamnya itu belum ada di mana. Nah, gitu, coba nyambung ya, mana tahu gayung bersambutnya. Dino ada. kesini, Andi Aldino kesini ya. Tajir dia, tradingnya sukses dia. Dia main itu. Oh iya. Nah itu kebetulan juga ngobrol sama Cek Wan kemarin kan, belum sempat wawancara, cuma ngobrol gitu kan. Nah ini Cek apa? Nah Cek Wan bingung, kalau nak nanya nih bingung, kayak sama musisi nih. Nak buka dulu. Hah? Nak buka dulu. Jangan ngomong. Tidak Cek. Cek Wan nih kalau sudah ketemu musisi ya yang banyak karyanya, bingung nak ditanya, masanya apa? Sudah banyak, gitu kan? Nah, kalau dihitung tadi 50 karya. Nah, dalam satu karya B itu berat kan? Kalau kita tidak bisa. Nah, ini sudah 50 karya, Cek. Karena memang waktu biasa lah ya, Waktu memang biasa, gawe ya. gitu kan. Ya, kalau bikin lagu sih, kalau aku bikin lagu tuh relatif cepet. Ya, Nah, Cek Wan pengen denger nih suka dukanya Cak Man nih, Cek. Selama Cek berkarya nih. Suka dukanya ya. Nah, Sempat salah mindset sih. Tapi ini mindset yang umum dengan rata-rata musisi lah ya. Jadi sempat berkarya, bercita-cita jadi artis. Sempat seperti itu. Sampai dapat kontrak rekaman di label tahun 2011 dan tidak berhasil. Akhirnya sempat berhenti main musik aku, Cek. Sempat berhenti. Kenapa? Karena bagi aku saat itu berpikir musik kayak Guno. Buktinya aku sudah bikin lagu, sudah masuk perusahaan rekaman, tapi ternyata tidak ngasil ke duit kan. Jadi aku berhenti main musik 5 tahun. Cek itu. Itu duka yang aku alami Duka sih. yang pernah alami ya. Aku berhenti pas dapat kontrak rekaman. Budak daerah kan zaman itu tidak terlalu banyak tahu soal di sana ya, industri kan tidak banyak ngerti kan. Betul. Aku saat itu kerja di bank dan aku nekat berhenti. Sampai ke sana jalan, intinya tidak berhasil dan aku stop main musik. Nah, 5 tahun kemudian aku ngubah mindset bahwa sampai detik ini musik itu hobi. Musik itu hobi, baik. Iya kan, namanya kita nih seniman ini kan tidak kate pensiunnya. Iya, selagi kita mau berkarya. Betul. Soalnya kata Cek Wan itu, kalau kita punya karya, kita diakui dunia. Betul aja menurutnya. Betul. Nah, karena kita tidak punya karya, gua nggak tahu itu karyanya apa. Nah, Kalau kata beberapa wong yang aku dengar sih, pembuktian seorang seniman itu karya. nah, Karya. betul. Nah, cak manapun karyanya ya, apapun bentuknya, ya karya. Karya. Kasih lain. Itulah Cek Wan sendiri nak nyari karya. Karya ngoceh. Iya, Cek Wan bagus juga kalau bikin lagu. Pengennya anak itu sebenarnya aku tuh ngomong main tadi. Ya, lagunya mungkin lagu apa serah gitu. Yang penting kan Lucu-lucuan pasti lagunya Cek Wan nih pasti.
Alhamdulillah kalau misalnya ada lagu Cekwan ya jadi kenangan ya. Waktunya Cekwan, walaupun Cekwan ya kita bukan duli Allah kan. Iya. Oh, berarti ada lagunya. Iya, ada karya. Ada karya, ya alhamdulillah ya. Ini juga Cekwan ini YouTube Cekwan ini kan berbagi, istilahnya kan. Berbagi itu ya itu tadi, misalnya setiap yang Cekwan ajak wawancara, di situ juga Cekwan izin nomor HP-nya ditayang ke. Oh iya. Nah, gunanya mana tahu ada yang perlu sama Cek. Iya. Mudah ngubungi Cek itu. Silakan boleh. Boleh Cek? Boleh. Nah, di sini terutama yang pengen rekaman, pengen mari datang sini. Karena rekaman apa segala macam, nah nembui Cek Andi nih itu. Ya di ini juga Cek apa? Kawan-kawan seluruh Cekwan buat kayak itu. Iya. Termasuk yang pedagang segala macam. Iya. Cekwan kan hanya bisa seperti niatnya Cek. Nah, kalaupun ada rezekinya ada niatnya lagi. Ini Cekwan studio recording aku nih, Andi Home Studio ini satu-satunya studio yang paling mudah dijangkau di tengah kota. Oh iya. Iya kan? Iya benar. Paling mudah dijangkau, posisinya di seberang Pasar Cinde kawan-kawan. Dekat Hotel Beston. Ini paling dari mana-mana deket lah. Iya. Soalnya kalau depan sini ada Candi Angsoko Duo. Iya. Nah, masuk weh. Masuk nyekit. Candi muncul langsung. Tempat lain kan jauh-jauh tuh. Tempat lain sana nak nyari. Yang di tengah kota ya cuma aku dewe. Iya benar. Jadi silakan diatur kawan-kawan. Nah, ya yang punya karya pengen nak nyanyi Jakarta tempat untuk rekaman datang sini. Ya. Cekwan juga pengen gak muat karya anak rekaman. Cekwan tahu nih ternyata alat beliau ini banyak, belum kameranya, belum mic dan segala macam, aduh galo. Jadi jangan suka-suka datang ke sini Cek. Itu untuk kawan-kawan juga Dewan Kesenian Palembang, dulur-dulur seniman. Nah, ingat Cek Andi Liso nih. Siap pokoknya ya. Siap. Asal ada cuannya siap. Iya. Nah, itu yang penting cuan itu. Pokoknya nak orbit kemana cuan yang penting. Fulus. Ya perlu dong karena itu ilmu itu mahal. Iya kan? Ilmu itu mahal. Dapatnya itu bukan setahun jadi ya. Itulah yang menjadikan mahal karya itu. Karena kita seniman ini dianggap ini Cek. Wah, murah gitu. Tapi dia sendiri ngomong murah, nggak baca ngaku ke. Betul. Kan cuma Cek itu cuma Cek itu baca juga. Gawe kalau dewe. Cek itu nih gawe kalau dewe. Banyak Cek misalnya di media TV Cek pernah Cek waktu kadang ngajak kan. Cek, aku baca Cek berkelakar bla 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 bla. Gampang lah kelakar aku, nggak malu kan. Pas di studio nyingok kamera, nyingok sorot lampu, tidak bersuara udah Cek. Iya. Diam. Nah, disitulah bekatnya kan. Betul. Itulah Cek. Jadi kita jangan menyepelekan seni, ya. Atau seniman-seniman kita nih, dia punya karya tuh mahal, nyiptake, ya. Misalnya lukisan, satu goresan lukisan itu punya arti segala macam. Aduh, lagi jadi ceramah Cek. tapi memang ini sih seni itu relatif ya. Iya. Relatif. Kalau uang yang mengerti pasti menghargai Cek. Betul. Nah, uang yang sering nganggap sepele kan memang nggak ngerti dia. Nggak ngerti. Sama proses kreatif bikin lukisan, proses kreatif bikin lagu, proses kreatif jadi seorang stand up comedian becak Cekwan. Mereka kan nggak ngerti. Iya. Ingat yang sudah di pucuk bangku, gampang nih gitu. Iya benar. Tapi nggak ngerti, tapi kalau yang sudah paham, mereka akan sangat menghargai kok. Iya. Itulah juga kadang kan seperti Cekwan kan, Cekwan udah berani ngomong Cekwan ini komedian Cek. Udah berani kenapa? Yang cuma bisa ngomong Cekwan komedian itu orang lain. Iya. Karena orang lain itulah yang menilai, bukan kita. Betul. Kalau aku pelawak, berat Cek, nama pelawak itu berat. Pas kita suruh ngelawak belum tentu ketawa kawan. Kalau penyanyi yakin, memang penyanyi kan. Iya. Memang udah baca ibaratnya kalau ilmu tuh ilmu pasti itu matematika. Nah, ya kan? Kalau nyanyi memang bisa nyanyi, bener nyanyi gitu. Iya. Ilmu matematika gitu. Nah, tapi kalau kita seorang komedian nih, bukan ilmu matematika, Cek. Iya. Bukan.
Jadi ibaratnya biologi nak dicoba dulu ini dulu kan itu. Seni itu bukan ilmu pasti. Iya. Nggak kate 1 tambah 1 sama dengan 2 itu nggak kate. Nah di sini Cek ada motivasi Cek untuk kawan-kawan kita, dulur-dulur kita mungkin ada nak pesan apa silakan Cek. Pesen ini pempek telok 2. Pesen makan. Bulan puasa Cek. Es kacang 3. Kacau. Apa ya pesennya? Ini baik sih lebih mencintai seni dan mengapresiasi seni, terutama karya-karya wong Palembang. Lebih dihargai lah. Lebih dihargai, bukan cuma ngomong wah ya bagus ya, bukan. Benar. Contohnya itu misalnya karya aku kan aku juga jual secara online Cek. Ada di Spotify, ada di Joox. Dari lagu-lagu itu ya memang dijual di toko gitu. Jadi berhentilah anak minta japri-japrian, minta dong MP3-nya lagu itu, jangan. Iya. Jadi cara menghargainya ya nonton YouTube aku atau denger Spotify dan Joox dan lain-lain. Betul. Karena di situ kami berusaha cari pendapatan, cari duit. Iya benar. Kenapa harus cari duit? Karena berkarya pakai duit. Iya. Kita juga belajar tuh pakai duit. Pakai duit. Betul. Modal. Betul. Jadi kalau kalian semakin banyak menghargai karya-karya seniman, misalnya karyanya Andi Lisu, ya kalian sama Be membantu aku untuk berkarya Benar, terus, benar, bikin benar. karya selanjutnya. Benar. Jadi ya istilahnya nggak kate lah tanpa duit tuh Cek. Pasti. 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 Nggak kate lah tanpa duit itu pasti. Kalau misalnya dia ngomong wah kok matreknya sih, jadi ya udah memang aku cek itu memang aku matrek kok. Iya. Harus lu matre. Iya, kalau aku tidak menghargai diri aku sendiri, orang lain tidak akan menghargai. Betul. Nah, aku berkiprah sampai ke Malaysia dengan duit dewek dan aku menang itu antar negara loh, itu juara 3. Jadi sudah Dan sepatutnya usaha sendiri Cek. iyalah. Jadi sudah sepatutnya aku menghargai diri aku sendiri. Betul, Mau nak betul. kerja dengan aku, ya maaf aku tak bisa kasih gratis. Ya benar harus belajar dan juga harus bayar. Nah, bayar. Apa yang aku betul. capai ini tidak mudah dan banyak Betul, pengorbanannya. betul. Walaupun ya pencapaiannya masih ya belum ngehits nian lah ya, tapi kan masih berproses. Aku punya ilmu. Benar. Yang jelas Cek, setahu Cek Wan sih Cek Andi ini di Palembang nih Jakarta yang nggak tahu. Banyak Cek. Banyak yang nggak tahu. Tahu, nggak mungkin. Kalau kawan-kawan musisi rata-rata kenal lah. Iya. Kalau kawan musisi. Justru itu Iya. kemarin itu Be kan Cek Wan kan pernah janji nak ketemu di satu tempat kan, hujan kan, Iya. hujan kan pada saat itu, dan juga suasana tempat itu Cek tidak seenak Cek ini Cek. Iya, Suara Cek. kita, ya kan? Ya buyar kayak suara kita. Makanya aku nyeting pindah ke bawah nih biar bisa bikin podcast kayak ini juga. Itu mantap, boleh. Jadi kena podcast juga Cek Wan di sini. Udah apa Cek? Jadi 2 YouTube yang keluar. Iya. Ada lagi Cek kira-kira Cek? Cek ini lagi bingung kalau ngadepi wong penting nih. Susah ya. Itu baik sih Cek, lah paling lebih mengapresiasi seni kita dewek sih. Biar lebih kalau diapresiasi audiensnya bangga, pelaku seninya bangga, seni kita makin besar. Ya. Tapi Cek Wan Cek ini sekedar masukan ya dulur-dulur ya. Alangkah bagusnya kita di Palembang ini ibaratnya Cek, Cek punya lagu Palembang. Iya. Ya. Ibaratnya bunyi ke lagu Palembang itu. Misalnya contoh Iya. di hotel, Iya, ya kan? iya. Di bis-bis. Nah, jadi yang dari luar kota yang tadi aku ini di kota mana ya? Pas denger lagi, ya di Palembang. Nah, itu saran Cek Wan lah. Iya. Faktornya banyak sih sebenarnya. Cek. Faktornya banyak sih. Pertanyaan pertama, misalnya hotel nih. Misalnya aku punya hotel nih, atau aku pegawai hotel. Iya. Aku akan denger dulu lagu ini layak ada diputar di hotel aku kan. Nah, Jadi balik-balik ke tema lagunya. Kalau tema lagunya cocok, kemudian kualitas rekamannya sama mana nih, kualitas Ya, produksinya cocok benar, dah gitu. Nah, benar, kalau itu. aku punya hotel bintang 5, aku udah gak muter lagu basing-basing dong. iya benar. Iya Kita pilih kan, lagi. pasti disortir Betul, lagi betul. kan. Bandara juga kayak itulah Iya benar. untuk diportir. Nah, makanya ini juga yang sebenarnya perlu diperhati ke para pelaku seni musik. Jadi nyingok kebutuhan
di bandara, di hotel itu seperti apa, dan bikin rekaman yang kualitasnya oke lah. Iya, benar. Jangan lagi bikin lagu, maaf nih misalnya lagu Palembang yang ajeb-ajeb, tapi Iya. itu di hotel bintang 5, ya nggak kalah lah. Itu di bandara, ya nggak kalah lah bandara. Itunya juga mikir lah. Iya, dia kan ada levelnya. Iya. Levelnya dah boleh. Temanya harus sesuai lah. Iya, karena yang misal mohon maaf ya dulu Palembang ya kan. Ada kan lagu-lagu gitu tuh, ada kadang seperti Klakar. Nah, ya kan? ini aku baru nak ngomong, kita kan lagu Palembang banyak ucak-ucak kan. Nah, itu. Iya, masa lagu ucak-ucak nak diputar di Nah, bandara yang itu. ada tamu internasional datang. Betul. Ini menurut pendapat aku bae ya, rasanya kurang pas bae sih. Iya. Tapi kan ada lagu-lagu Palembang yang diputar di bandara, pecah ya salam, ya sama. Nah, itu kan pas. Temanya Betul. oke tuh. Jadi ya dulur-dulur yang mungkin punya pencipta lagu Palembang, kalau nak bener-bener nak dipakai di hotel itu ya ada ngomong apa ibaratnya cipta kelas seperti Cik Andi Linsu nih kan. Kalau aku juga Nah. belum ini sih, Hah? belum qualified untuk Udah masuk. lorong itu mantap Oh, dangdut itu. itu, Cek. Masa diputar di bandara di hotel bintang 5? Mana tahu kalian hobi kan. Allahualam, ya. Iyalah. Kalau hotel kan biasanya dia pop yang soft atau easy jazz. Jazz yang ringan-ringan gitu. Slow-slow. Biasanya cek itu. Tiba-tiba muter dangdut. Tapi di beberapa tempat sih aku denger di jalan, ada di rumah makan, Iya. itu muter lagu aku sih. Nah, kan itu kan. Habis transfusi bisa. Iya, ini transfusi juga sudah Iya, dibantu sudah, kawan, kan? ada beneran ada. Lagu Cik Andi ya. Ada betul. Heeh. Ya itu cek itu sih, dan aku hidup dari royalti juga, lagu-lagu itu dapat royalti. Tuh. Nah, itu ya namanya Cik Andi Lesun kan sudah merasakan itu royalti itu kan. Dapat duit dari lagu itu. Mantap itu namanya memang bener. Ya hasil karyanya memang diakui dan bener ada hasil gitu loh. Jadi kita tuh yang jelas kalau bisa kita mencintai memang karya kita dewek itu lebih mantap lagi. Harus bangga. Harus bangga. Jangan malu. Nah, kadang-kadang malu nih kita nih terlalu fokus dengan pendapat uang nih. Iya. Ya udah biarin lah. Gak usah dipikirin pendapat uang. Nah, ini lah Cik Adi Lasunya Cik Wan Cik ini. kita berkarya, Cek Wan, kalau nyari pengakuan uang Iya. nggak lemah. Iya, Udah bener. berkarya jujur bae. Iya, Los bae, jujur udah. bae, los Wah, bae. ini los bae. Iya lah Cik Wan dikata botak, jelek. Los bae. Los Emang- bae. Emang karakter kita Cek itu kok. Iya, alhamdulillah botak ini ngasil ke. Ibarat pantun itu kotak bukan sembarang kotak. Minum kopi sama gula. Walau kepala kotak banyak gadis tuh gila-gila. Iya. Gadis kapan ketemu Cek Wan ngomong oh gila. Oh, gila. Gila. Iya, gila. Lari. Baca ya jadi. Baru lama seneng aku tadi. Kedua kata gila rumahnya. Kacau. Nah, baru kali inilah Cik Wan Wacana ngomong banyak ini. Iya, terpotong terus, terjawab terus ini. Jadi bingung yang nanya siapa, yang jawab siapa akhirnya kan. Iya, kacau. Waduh, mantapnya Cik Andi ini. Apalagi ini? Kira-kira aku ini belum. Nah, Cik Andi ini kelahiran tahun berapa sih? Ya, Berapa lah Cek? 17 ya? Aku Pala 4 sudah. Pala 4 ya? Pala 4. Oh. Dan Pala 4 terus sering kalau wong yang baru kenal itu kadang-kadang dia aku tahu dia seumuran, tapi dia ngira aku kadang-kadang baru tamat kuliah 30 tahun. Iya, nah justru itu Cik Wan tuh ngomong. Sering di adek-adekku wong kadang kesel juga kita. Tapi biar Cik, kita lebih muda. Iya, tapi hikmahnya ternyata awet muda ya bukan. Nah, itu. Dan wong tak nyangko. Ah. Nyangko aku sudah berkeluarga, aku 2, Kepala 4, alumni kalau SMA-nya BW, terus kuliahnya di Poltek, terus nyambung extension Unsri ekonomi. Wow. Nah ini juga alhamdulillah Cik Wan juga ibarat denger extension Unsri kuliah. Cik Wan ini baru lulus juga Cik. Wah, selamat Cek. Jadi S apa nih? SE? SH? SH. Alhamdulillah. Congratulations Cek Wan. Amin. Pas denger itu kan pas bulan inilah dapat pengumuman ya. Wih, Tinggal nunggu ini becet. Asik. Minta doanya. Tapi virtual nih. Wisudanya virtual lah. Nah ini belum tahu nih. Biasanya Tahu wisuda informasi. virtual nih. Iya, itulah yang ini zaman Covid nih pada seperti gitu. Ya, tapi perjuangan 4 tahun Cek namanya kan. 4 tahun ya? 4 tahun. Iyalah, harus bangga lah gitu. Sabar ya.
Ya hanya umur inilah yang Cek Wan baru bisa ya. Alhamdulillah ada rezekinya kan. Amin, rezeki Allah itu semuanya. Iya, Cek. alhamdulillah. Rezeki Allah. Dan juga alhamdulillah Cek Wan juga tak nyangka bisa kuliah. Tiba-tiba Allah ngizin ke Cek Wan kuliah. Sip, mantap Cek Wan. Yang jelas, yang jelas subscribe channelnya. Cek Wan SH, subscribe. Cek Wannya Cek Wan begitu. Cek Wannya Cek Wan. Dan Cek Wan juga bersyukur Cek di sini Cek Wan tuh dibantu oleh seseorang yang sangat mulia Cek. Nah, siapakah itu? Kuliahnya Cek Wan ini. Iya, disupport siapa? Itu justru itu Allah itulah yang ngatur ya kalau. Nah. Atur ini kalau. Soalnya beliau ini tidak mau disebut. Oh iya. Tapi Cek Wan sangat jadi amal berterima jariah. kasih. Jadi amal jariah. Cek Wan sangat berterima kasih seorang bunda yang selalu mendoakan dan selalu pesan dia, angkat derajatmu. Pesan beliau. Bunda, angkat derajat lagu-lagu Palembang Bunda, lagu-lagu Bunda. Aduh, ya Allah. Ya itulah, alhamdulillah Cek. Siap. Terima kasih banyak ya sudah ngeluangkan waktu untuk Cek Wan. Cek Wan juga makasih sudah mampir ke sini. Nah ini memang sengaja nyarinya, aku memang biar mampir tahu. ke markas budak lorong yang belum selesai. Belum selesai apa? Ini banyak alat belum selesai. Kalau Cek Wan hati apa-apa ya. Dan juga mohon maaf lahir batin Cek kalau Sama-sama, selama Cek. ada kata-kata Cek Wan kurang kan. Iya. Inilah karakter Cek Wan apa Siap, adanya. iya. Dan minta doa juga YouTube Cek Wan nih kalau bela Cek. Jangan lupa subscribe. Subscribe ya. Dan jangan subscribe terus. Masalahnya subscribe sekali baik. Kalau ngulang lagi nol lagi dia. Nonton dulu baru subscribe. Nonton dulu. Nonton jangan lupa subscribe juga Cek. Yes. Oke, netizen. Ada pesan lagi dah Cek? Kira-kira? Udah itulah, udah es kacang 2 sama modal. Udah gendem tadi lah. Salam-salam buat kawan-kawan kita nih. Udah cukup lah. Terima kasih. Salam untuk musisi-musisi Palembang lah, pelaku seni Palembang. Oke. Gitu aja. Oke netizen, terima kasih ya sudah nonton dan juga bantu selama ini untuk Cek Wan dan juga untuk Cek Andi Desut juga terima kasih banyak. Terima kasih Cek Wan. Sudah ngerepoti harinya ya, Thank you. waktunya. Oke netizen, jika kita cukupi sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.